Arif. Saya Kolbi. Saya Aji. Jadi kali ini kita akan bahas apa nih yang menarik, Bi? Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang indikator ekonomi domestik pasca Lebaran serta hasil dari RDGBI terbaru. Wah, menarik banget ya. Tentu kita pengen tahu gimana kinerja ekonomi kita pasca Lebaran kemarin. Oleh karena itu, saksikan terus episode kali ini ya. Pada bulan Mei 2024, aktivitas perdagangan Indonesia kembali normal, terbukti dengan membaiknya nilai ekspor dan impor dibandingkan dengan bulan April 2024. Peningkatan aktivitas perdagangan musiman ini biasanya memang terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri yang mencerminkan dimulainya kembali aktivitas ekonomi terutama dari sektor manufaktur. Dari sisi ekspor, barang manufaktur mampu tumbuh hingga di atas 10%. Sejalan dengan kinerja ekspor tersebut, pertumbuhan impor bulanan juga ditopang oleh impor barang modal yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor barang konsumsi dan bahan baku. Surplus perdagangan pada bulan Mei 2024 sedikit meningkat menjadi 2,93 miliar dari surplus periode sebelumnya senilai 2,72 miliar pada bulan April 2024. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan pada periode Januari-Mei 2024 tercatat sebesar 13,06 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan dengan kumulatif surplus di periode yang sama pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 16,48 miliar US dollar. Berdasarkan data tersebut, kami masih mempertahankan proyeksi defisit transaksi berjalan untuk tahun 2024 dengan pelebaran dari defisit 0,14% dari PDB di tahun 2023 menjadi defisit 0,94% dari PDB. Pada bulan Juni ini, rupiah tercatat cenderung mengalami depresiasi sebagai akibat dari outflow di pasar obligasi yang melampaui inflow di pasar saham. Rupiah tercatat bergerak di kisaran 16.195 hingga 16.460 per dolar Amerika Serikat dan mendekati titik terlemahnya sejak 2020. Outflow di pasar obligasi di bulan ini disebabkan oleh sentimen higher for longer, ketidakpastian arah ekonomi Tiongkok, serta kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal. Seiring dengan pelemahan nilai tukar tersebut, pada RDGBI terbaru bulan Juni 2024, BI mempertahankan suku bunganya di level 6,25%. Menurut Gubernur BI, tekanan terhadap rupiah saat ini hanya bersifat sementara. Mengingat tekanan ini cenderung bersifat sementara, BI memperkirakan volatilitas rupiah akan mereda dalam beberapa bulan mendatang. Pada pertemuan FOMC yang berlangsung pada Juni 2024 yang lalu, The Fed menyesuaikan prospek suku bunga kebijakannya dengan memperkirakan penurunan Fed Funds Rate atau FFR sebesar 25 basis poin pada tahun 2024. Oleh karena itu, tekanan terhadap rupiah diperkirakan baru akan berkurang menjelang akhir tahun 2024, apalagi masih terdapat potensi pelebaran transaksi berjalan Indonesia di tahun ini. Dengan demikian, kami mempertahankan proyeksi bahwa BI akan mempertahankan BI rate di level 6,25% hingga akhir tahun 2024 dengan tujuan mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Potensi penurunan BI rate sendiri kami perkirakan akan dimulai pada kuartal 1 2025 mendatang. Pada akhir Juni ini, Bank Indonesia telah merilis data analisis uang beredar untuk Mei 2024, yang di dalamnya memuat kinerja kredit perbankan nasional. Pada Mei lalu, pertumbuhan kredit ke lapangan usaha tercatat tumbuh melambat secara tahunan menjadi 11,9%, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat 13,2%. Perlambatan terjadi pada kedua jenis kredit, yakni modal kerja maupun investasi, yang tercatat melambat dari 12,4% menjadi 10,8% untuk modal kerja dan 14,6% menjadi 13,8% untuk investasi. Secara detail, menurut sektor, perlambatan terjadi di seluruh sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih rendah pada Mei. Meskipun demikian, apabila melihat tren pertumbuhan sejak awal 2023, beberapa sektor tercatat masih tumbuh relatif tinggi seperti industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran,
serta pengangkutan dan komunikasi. Selain itu, jika dibandingkan dengan kinerja kredit perbankan nasional per Mei, sektor yang juga tercatat tumbuh relatif tinggi yakni pertambangan dan penggalian, serta keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Di sisi lain, beberapa sektor yang tumbuh relatif lambat, yakni pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa. Selanjutnya, data kedua terkait dengan kinerja penjualan alat berat. Penjualan alat berat domestik pada Mei tercatat melonjak menjadi 1.447 unit, naik 53,2% secara bulanan, sejalan dengan kembali normalnya aktivitas pasca musim Lebaran Idul Fitri pada bulan sebelumnya. Meskipun tumbuh relatif tinggi secara bulanan, penjualan alat berat dibandingkan dengan tahun lalu masih tercatat kontraksi sebesar minus 16,2%. Kontraksi penjualan tahunan telah terjadi sejak awal tahun hingga secara kumulatif pada Januari hingga Mei, penjualan tercatat turun sebesar minus 24,8%. Tren penurunan harga komoditas pertambangan hingga saat ini, serta masifnya peningkatan kapasitas produksi pertambangan yang telah dilakukan pada 2022 dan 2023 menyebabkan tren penurunan penjualan alat berat untuk tahun ini. Terakhir, data tentang penjualan semen yang mengindikasikan aktivitas properti dan infrastruktur. Asosiasi Semen Indonesia melaporkan bahwa penjualan semen domestik melonjak sebesar 79,8% secara bulanan, mencapai 5,6 juta ton pada Mei. Sejalan dengan dimulainya kembali aktivitas konstruksi setelah musim libur Idul Fitri kemarin. Selain itu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan semen bulan Mei tercatat naik 12,2%. Menurut jenis, penjualan semen kantong maupun semen curah mencatat peningkatan masing-masing sebesar 8,1% dan 23,9%. Sebelumnya, penjualan semen kantong pada triwulan pertama tahun 2024 mengalami kontraksi secara tahunan sehingga pertumbuhan pada April dan Mei menjadi indikasi awal pertumbuhan sektor properti. Secara kumulatif, dari Januari hingga Mei, total penjualan semen domestik mencatat sedikit peningkatan sebesar 2,6%, dengan penjualan semen kantong masih menunjukkan sedikit kontraksi sebesar minus 1,1%, sementara penjualan semen curah mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 12,6%. Jadi, melihat kinerja terakhir neraca perdagangan dan beberapa indikator industri, sepertinya ekonomi kita telah normal kembali ya, Bi? Betul, dengan normalisasi ini diharapkan perekonomian domestik masih akan terus berekspansi ke depannya. Baiklah, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.